Apa nanti tidak takut jika nanti di hari akhir bertemu dengan Rasulullah SAW ternyata Bani Ba'alwi atau Habib itu merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap nkri harga mati. Menolak percaya nasab Bani Ba'alwi, jangan takut kualat, karena tidak akan kualat. Mereka bukan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas, banyak orang yang memberikan pertanyaan jebakan yang sebetulnya tidak logis dan tidak ilmiah, tidak sesuai dengan ilmu, terkait kita yang menolak atau membatalkan nasab Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan ini. Biasanya menjebaknya itu dengan pertanyaan ini. Apa nanti tidak takut jika nanti di hari akhir bertemu dengan Rasulullah SAW ternyata Bani Ba'alwi atau Habib itu merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tidak akan menyapamu. Apa tidak takut diperlakukan seperti itu? Nah, ini sebenarnya pertanyaan gampang. Maka jawaban pertanyaan ini adalah dengan pertanyaan supaya bisa diterima akal pikir dan logika. Analogi bahwa ilmu nasab itu adalah ilmu nyata dan ilmiah, sebagaimana ilmu hadis. Jadi A bin B, B bin C, itu ilmu pasti. Ilmu nasab itu seperti itu. Dan ini sama dengan ilmu hadis. Analogi persamaan kasusnya begini. Seorang perawi hadis yang menyatakan bahwa hadis ini lemah. Hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian di hari akhir ternyata hadis itu asli. Lalu apakah ia menyelisih perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang itu loh, muhadis yang meneliti hadis ini dhaif loh, palsu loh ya. Lah nanti di akhirat ternyata itu hadisnya itu asli. Apakah itu menyelisih baginda Rasulullah SAW? Nah, kalau dikatakan menyelisih, ya tentu tidak bisa, tentu tidak. Perawi hadis menyatakan hal tersebut terkait atas data-data yang ia peroleh untuk diambil kesimpulan. Perawi hadis mendapatkan penilaian bahwa hadis ini dhaif, palsu, itu karena penelitian beliau-beliau atas acuan data-data yang beliau kumpulkan, kan gitu toh. Kesimpulan yang salah atau usaha ijtihad masih dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahida fa'asoba falahu ajroni, wa idza hakama fajtahida fa'akhto'a falahu ajrun wahidun." Apabila seorang hakim menghukumi, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia menghukumi kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jelas, faktanya adalah kita tidaklah membenci para Habib Yaman, kecuali mempertanyakan keaslian nasab. Mereka yang meragukan terkait beberapa hal dan ilmu nasab
adalah ilmu nyata yang bisa ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita menolak dan membatalkan nasab Bani Ba'alwi dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah berdasarkan data-data yang ada pada Ubaidillah, baru muncul di abad 9 Hijriah. Sementara dari catatan para ulama di daerah asalnya, bahwa nama tersebut tidak di abad sebelumnya, 500-an tahun menghilang dan tidak diakui. Yang kedua, data tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ditanggapi oleh Bani Ba'alwi yang dinaungi oleh organisasi Robitoh Alawiyah. Ini membuktikan bahwa data tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak terbantahkan. Yang ketiga, teknologi masa kini yang sangat ilmiah dan sudah terbukti 90% akurat bisa melihat garis nasab leluhur, yaitu tes DNA. Dan kita meminta para Habib Yaman Bani Ba'alwi untuk melakukan tes ini. Dan fakta yang ada adalah mereka menolaknya. Ini menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa mereka bukanlah bagian dari dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.